Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Cek GP part kedua. Kita gabung dengan Bernotes ya. Bernotes kayaknya cuma perintilan, semoga nggak lama. Tetapi ya, yang part keduanya ini jelas bakal lama karena meskipun cuma 2 pabrikan, gosipannya yang banyak. Plus interviewnya yang panjang-panjang. So, kita bahas dulu Bernotes biar nanti nggak kelupaan. Jadi, Bernotes kemarin itu digelar di hari Senin setelah Cek GP. Yang ikut itu cuma ada beberapa. Kalian bisa lihat daftarnya, admin akun mana. Nanti admin akun taruh dia punya daftar peserta. Dan ini hanya diadakan oleh para pabrikan bersama dengan Pirelli, sehingga media tidak diizinkan untuk mengintip. Kemudian para rider yang non peserta itu dilarang ada di sekitar pedok. Jadi ya mereka daripada dituduh mata-mata ya kan, ya udah pada pulang aja, ngapain ngurusin motor sebelah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kemarin akhir harinya itu ditutup oleh para Aprilia memimpin catatan waktu. Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez mencatatkan waktu persis sama, 1 menit 53 detik,9 dengan RSGP 27. Karena Raul Fernandez ikut, maka bisa dipastikan bahwa dia akan diperpanjang bersama Trackhouse. Kenapa? Ya kan udah gue bilang, gue si perumbu sepoi Guidotti yang memveto keputusannya David Brivio. Nah, kalau kemarin kalian baca postingan gue bilang kayaknya ini Marc Marquez deh, karena dia performanya lumayan bagus di Brno, dan kalau dia memang bisa sebagus di Brno, mestinya ya paling nggak ada di peringkat 2, 3, 1 lah. Ternyata dia kagak ada di 3 besar, karena P3 diisi oleh Fermin Aldeguer dengan catatan waktu 1 menit 54 detik. Jadi pabrikan pertama Aprilia, pabrikan kedua Ducati, gak kaget juga. Tapi ya ridernya yang lumayan bikin gak disangka, ternyata itu Fermin. Gue pikirnya bakal Marc Marquez. Kemudian keempat diisi oleh siapa? Ya, Toprak Razgatlioglu. Jadi kalau kalian mempertanyakan kok dia bisa cepat, ya kan udah gue bilang 850cc itu 5.5-nya agak-agak mirip dengan Superbike. Ditambah lagi ini ban Pirelli kak, jadi dia sudah terbiasa lah dengan itu. Sehingga ya dia mencatatkan waktu 1 menit 54,2 detik. Nah, yang paling belakang adalah Pedro Acosta. KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 54,3 detik. Jadi, yang paling pertama adalah Aprilia, disusul Ducati, disusul Yamaha, dan disusul KTM. Yang paling belakang, which is nggak sempat gue perhatikan, yaitu ternyata adalah Honda, yang somehow nggak ada di catatan sesi kedua. Di sesi pertama, mereka memang sempat mencatatkan waktu, kalau nggak salah, 1 menit 54 detik, sekian. Joan Mir dengan Luca Marini. Dan di sesi pertama, mereka adalah 2 rider reguler terakhir yang mencatatkan waktu. Karena Marc Marquez kalau nggak salah agak-agak di atasnya. Itu sesi pertama. Sesi kedua, ternyata para Honda mungkin Luca Marini sama Joan Mir udah off di sesi kedua. Dia cuma ikut sesi pertama. Ada kemungkinan. Karena kan Honda sudah menurunkan Takaki Nakagami. Sehingga ya begitulah kurang lebihnya. Nah, apa kabar Marc Marquez? Marc Marquez itu ada di bawahnya Acosta catatan waktunya di sesi kedua, 1 menit 54,4 detik. Katanya dia itu crash, dan sorry tuh katanya sih crashnya jelek, untungnya nggak kenapa-kenapa, katanya sih begitu. Jadi ada beberapa hal dari tes Brno ini. Pertama, Aprilia yang paling irit pamer 850cc ternyata bisa sebagus itu dengan catatan waktu yang identik, baik Marco Bez maupun Raul Fernandez. Dan sorry tuh itu dicatat di sesi pertama pagi-pagi, sehingga nampaknya Marc Marquez berjuang sepanjang hari mencoba mengalahkan catatan waktu itu sampai dia harus jumpalitan makan batu, ya ternyata tetap nggak bisa. Dan yang kedua, fakta bahwa Yamaha ternyata lebih baik dari KTM dan Honda untuk 850cc V4-nya. Karena kan yang V4 1000cc amburadul tahun ini. Nah, ternyata di tangannya Toprak itu nggak seburuk itu kok. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Yang ketiga, kalau nggak salah sekitar awal musim, kalau nggak salah Capirossi sama Stoner itu ngobrol di podcast, dan Capirossi itu bilang bahwa motor tahun depan itu kurang lebih dia punya catatan waktu lap banter-banter, katanya 2 detikan lebih lambat daripada motor 1000cc. Tetapi dari tes ini, rekor lapnya Brno itu dicetak olai Ogura di atas Aprilia juga dengan catatan waktu 1 menit 51 detik.
Dan catatan waktu tertinggi di Bernotes yang dicetak oleh para Aprilia juga itu adalah 1 menit 53 detik,9. Ya kasar-kasarnya rata-ratanya adalah 1 menit 54 detik. Kalau dihitung-hitung ya berarti 3 detik, 2-3 detik. Yang jelas nggak sampai 2 detik peng, tapi 2-3 detik. Ya ini sebenarnya agak-agak meleset, sehingga menurut beberapa pengamat yang kasih kabar dari belakang pintu sana, katanya ini kan baru tes pertama. Nanti di Misano kan ada update lagi, di Valencia pasti akan ada update lagi, di Sepang apalagi. Jadi ini untuk ya first impression lah, kesan pertama, data pertama. Pirelli sendiri senang karena itu artinya mereka ya paling nggak sudah dapat feedback dari pembalap reguler, karena kan selama ini mereka mengujinya sama test rider, dan test rider itu nggak semuanya punya vibe pembalap penuh. Nah sementara kalau ini diuji sama pembalap penuh itu kan pasti beda masukannya, beda feelingnya, beda ya lebih detail lah kalau mereka, sehingga lo bisa tahu catatan waktu yang potensial yang benar itu kalau dipakai balapan seberapa. Nah itu hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah nasibnya Honda. Jadi kalau di sesi pertama gua nggak sempat pindahin datanya ke admin akun sih, tapi memang yang gua lihat di sesi pertama itu namanya Joan Mir sama Luca Marini itu ada di bawah dari para rider yang ada, tapi ya memang catatan waktunya tetap juga 1 menit 54 detik. Sehingga kalau dibanding-bandingkan di antara para pabrikan, Honda paling ketinggalan, meskipun ya masih tetap 11-12 mereka, cuman beda 0,0,0 ya kan. Tetapi kalau kayak gini ceritanya, kalau memang mereka mau bersaing, karena kan semua mulai dari nol nih tahun depan, pertanyaannya adalah tahun depan nggak ada rider pengembang. Luca Marini kalau nggak ditahan sama Honda, murni nggak ada rider pengembang. Quartararo ya oke lah, dia mungkin memang bisa mengembangkan M1, gue nggak ngerti juga, tetapi apakah dia bisa mengembangkan mesin V4? Karena tahun ini dia sama sekali, kalian bisa dengar apa yang dia bilang di podcast part pertama. Gua nggak tahu ini motor dia punya potensi di mana. Saking gua nggak tahu potensinya di mana, gua juga nggak tahu limitnya di mana jadinya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi lu bayangin kalau dia yang memegang pengembangan, di saat yang sama dia nggak dapat kesan pertama dari motor ini. Di saat yang sama dia juga nggak bisa ngembangin ini motor karena di Yamaha, sorry to say, terbukti nggak bisa. Jadi ya memang ada beberapa fans yang mempertanyakan kenapa nggak Moreira yang disuruh menguji motor ini. Karena paling nggak dia tahu lah ya sensasinya, ada bocoran-bocoran dikit lah motor tahun depan ini kayak gimana. Tetapi sayangnya katanya si petinggi Jepang itu nggak ngasih, mengingat sebenarnya Cecchinello sudah mengajukan namanya. Karena di antara 4 rider Honda, cuman ada 2 yang dipastikan akan balapan untuk Honda tahun depan, yaitu Diogo Moreira dan Johan Zarco. Johan Zarco off the table karena dia kan lagi cedera, jadi yang sisa cuman Moreira. Nah Moreira statusnya tahun ini rookie, tetapi bagaimanapun hanya dia yang akan balapan untuk Honda tahun depan yang pasti. Kalau yang lain-lain kan nggak tahu. Jadi karena Moreira nggak diikutkan, ini sebenarnya agak-agak gambling sih. Gue nggak ngerti apa pertimbangannya Jepang. Apakah memang mereka berniat untuk melihat semampu apa Luca Marini mengembangkan motor ini atau bagaimana? Gosip berhembus sepoi-sepoi. Even Jepang antara mau membatalkan kontraknya Zarco atau mau membatalkan kontraknya Alonso demi Luca Marini. Di sisi lain mereka juga nggak punya justifikasi apakah Luca Marini ini cukup layak untuk dipertahankan. Kalau mau dibandingkan Joan Mir, lagi-lagi ya Joan Mir itu bisa dibilang dalam tanda kutip petarung. Nah sementara kalau Luca Marini ya konsisten tapi ya pelan-pelan. Fakta bahwa dia adalah rider terbaik Honda di klasemen sejauh ini tidak tercover oleh fakta bahwa kalau Joan Mir sekalinya finish, dia pasti finish di depannya Luca Marini. Karena kalau Joan Mir nggak bisa finish di depannya Luca Marini, itu biasanya karena dia crash. Tapi kalau dia finish, maka itu biasanya di depan Luca Marini. Sehingga meskipun dia konsisten memberi poin, meskipun dia bagus dalam memberikan data, para Spanyol somehow nggak tahu kenapa, ya namanya juga anti Rossi, mereka bukan melihat prestasinya Joan Mir atau prestasinya Luca Marini, tapi ada aja yang kurang ya kan. Terlepas bahwa Luca Marini adalah rider terbaiknya Honda sekarang dan dia sebenarnya lebih layak untuk ada di tim pabrikan karena dia juga bagus dalam ngembangin motor, menurut orang Spanyol dia itu nggak punya jiwa petarung. Mending si Moreira yang ditaruh di situ karena dia lebih punya jiwa petarung, sementara Luca Marini kan cuman tahu ngembangin motor, nggak usah ditaruh di tim pabrikan. Menurut gua justru itu salah.
Karena rider pengembang itu hanya bisa mengembangkan motor dengan baik kalau dia punya akses langsung ke part baru. Dan itu cuma bisa didapatkan di tim pabrikan. Jadi kalau memang fokusnya Honda adalah mengembangkan motor, maka Luca Marini harus di tim pabrikan. Kalau maunya Honda cuma setengah-setengah, ibarat kata mau mengembangkan motor tapi ya cuma mau dijadiin test rider dan segala macam, ya nggak bisa. Makanya kemarin Honda kan menawarkan Luca Marini posisi test rider, sama seperti Ducati, dan Luca Marini bilang, mending gua pindah ke WSBK kalau memang gua sama sekali nggak dapat seat full time rider di MotoGP, karena dia sama sekali nggak melihat posisinya sebagai test rider. Jadi kemarin para rider ini, terutama di sesi kedua itu mereka ada uji coba sprint race, dan mereka dikasih kalau nggak salah ada 15 ban yang berbeda-beda. Jadi mereka menguji 15 macam ban, dari ban slick dan ban wet, ban depan, ban belakang, ban sisi kanan lebih keras, sisi kiri lebih keras, dan segala macamnya. Itu semuanya diuji katanya. Jadi katanya Barbier, Giorgio Barbier, bukan Giorgio yang itu. Giorgio Barbier bilang mereka membutuhkan data awal ini untuk memastikan karkas mana yang lebih efektif untuk dipakai balapan tahun depan. Jadi para rider ini dikasih lumayan banyak karkasnya dalam satu kompon, sehingga mereka bisa tahu, oh ini karkasnya udah lumayan kayak gini, oh ini kayaknya perlu diperbaiki, kurang lebihnya kayak gitulah. Karena mereka lagi menyaring yang mana yang layak untuk diuji kembali dan diperbaiki, dan yang mana yang dibuang opsinya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita sudahi bernotes, mari kita membahas soal whole shot. Nanti perpanjangan rider kita bahas di per rider. So, kemarin diumumkan bahwa satu whole shot resmi dilarang mulai seri Asen hari Jumat ini. Jadi nggak pakai pilih-pilih track, totally dilarang sampai ya tahun depan juga udah dilarang kak. Jadi nggak akan dipakai lagi whole shot depan karena bikin pusing dan bikin ribut. Kalau pilih-pilih track nanti ribut lagi, yang mana mau dilepas mana kagak. Jadi ya udah sekalian semuanya dibuang, katanya begitu. Kemudian mulai seri Sachsenring Jerman GP, grid itu akan lebih panjang ke belakang. Jadi kalau kalian lihat grid saat ini itu kan satu baris ada 3 rider tuh. Nah, kemarin idenya adalah satu baris cuma 2 rider. Nah, ini gosipnya ditolak sama rider. Jadinya keluarlah opsi bahwa yang belakang aja. Dipisahnya di belakang, yang di depan tetap 3 grid. Jadi kalau awalnya itu adalah 3x3, 3 ke samping, 3 ke belakang kan jaraknya. Nah, mulai Sachsenring nanti itu adalah 3x4. Jadi kalau ke samping 3, ke belakang 4. Jadi persepsinya adalah kalau sampai di tikungan 1 paling enggak ya lu ketinggalan 1 meter. Meskipun gua nggak ngerti juga hubungannya apa dan apakah itu pengaruh banyak, nggak ngerti juga. Tapi ya mungkin. Karena kalau kata-katanya Morbidelli di part pertama kan kalian dengar bahwa Morbidelli bilang saya tuh nggak pernah pakai whole shot sekarang karena kan gua harus startnya dari belakang. Nah kalau rider di depan itu numpuk dan ternyata dia di sana masih ngerem dan gua gagal ngerem, kan itu perkara. Jadi gua nggak pernah pakai daripada nanti bikin celaka. Jadi gara-gara itu katanya diperpanjanglah jarak dari depan ke belakang. Jadinya 4 meter, awalnya 3 meter. Meskipun ya menurut gue itu nggak banyak juga sih, cuma 1 meter. Tapi harapannya adalah rider yang di belakang itu sampainya sedikit lebih lambat karena ada jarak 1 meter plus karena whole shot udah dilepas, berarti mestinya lebih aman lah ya. Katanya begitu. Kemudian yang ketiga kemarin diumumkan adalah tahun depan satu pabrikan cuman boleh punya 6 motor di grid. Artinya satu pabrikan itu cuman boleh ada 2 tim satelit. Lu mau pakai 3 rider satu satelit pun nggak masalah, asal nggak boleh lebih dari 6 rider satu pabrikan. Jadi itu yang diumumkan oleh Komisi Grand Prix menjelang Asen ini, karena kemarin kan udah gue bilang biasanya habis balapan itu mereka makan malam bareng dan disitulah biasanya ada keputusan-keputusan dibuat lalu jadi pengumuman. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi katanya lagi digodok apakah yang kayaknya kalian sempat dengar gue bilang akan diberlakukan jam malam untuk pedok. Nah, katanya itu lagi dibahas sama IRTA. IRTA lagi ditunggu persetujuannya, tapi mereka udah mulai membahas itu ketika makan malamnya MotoGP kemarin, pabrikan sama MotoGP, dan itu akan dilanjutkan ke IRTA karena IRTA nggak dapat jatah makan malam soalnya. Jadi itu akan dibahas sama IRTA nanti di Asen katanya. Kalau memang IRTA setuju, maka itu akan diperlakukan karena kan pedok isinya bukan cuma pabrikan, ada satelit juga. Jadi IRTA ditanya mau kagak? Kalau ini berlaku berarti ada jam malam di mana aktivitas pedok akan dihentikan total.
So, kita pindahlah ke rider yang gua miss. Dia punya interview kemarin di part 1 karena nggak ada. Gua nggak dapat. Tapi ini juga nggak banyak sih gua dapat. Si Bastianini akhirnya gua dapat interviewnya, pendek banget. Dia finish P10, naik 5 posisi sebagai KTM terbaik karena Acosta kan mangkrak motornya. Oh iya, ini kita mau bahas nggak ya? Nggak usah ya, kan udah gua bahas kemarin soal investigasinya KTM yang akhirnya dibahas juga sama ada pengamat di media KTPF. So, Bastianini, dia bilang, balapan ini sangat sulit karena cuacanya panas. Anyway, ngomongin soal panas di Eropa, somehow beberapa teman gue yang di sana katanya itu emang lagi panas banget, Kak. Jadi dia bilang cuacanya sangat panas di sini. Dan ketika kami berada di belakang motor lain, kondisi kami sangat kritis. Namun di setiap lap, saya merasa sedikit lebih baik dan mampu memacu motor lebih keras. Dalam balapan yang aneh seperti ini, Anda harus bersabar. Pada akhirnya, saya hampir berada di posisi ke-8, tetapi ini bukan hari yang tepat untuk mengambil resiko. Viñales P15 masih tetap nggak ada interview, tetapi ada sedikit interview mengenai perpanjangan kontrak dia. Seperti yang kalian tahu, mulai dari seri Le Mans kalau nggak salah, itu bahasanya di KTM katanya Viñales yang akan menguji motor 850cc karena dia itu lagi menggodok perpanjangan kontraknya sama KTM. Ternyata nggak ada jawabannya dari KTM. Ini menurut gua agak-agak mirip sama dia dengan Aprilia kemarin-kemarin. Masih ingat nggak? Yang Massimo Rivola sebenarnya cukup yakin bahwa dia akan memperpanjang kontraknya sama Viñales. Tapi Viñales waktu itu masih ingat nggak namanya? Dia minta naik gaji, kakak. Dan Rivola itu akhirnya mikir-mikir karena dia minta naik gaji. Nah, kurang lebihnya kayak gini juga. Gua pikir kayaknya dia minta gaji yang lebih tinggi atau paling nggak sama. Dia nggak mau turun gaji. Nah, ini KTM nggak kasih jawaban. Jadi dia bilang, sekarang sudah hampir bulan Juli dan saya masih belum tahu apapun tentang masa depan saya. Jadi saya rasa ini agak terlambat dari pihak KTM-nya. Jadi ditanyalah kemarin sama Pit Bierer di Brno. Jadi Pit Bierer bilang, oh ya saya mengerti frustasinya. Tetapi menurut kami, dia juga perlu sedikit memahami sudut pandang kami. Yaitu bahwa kami harus menciptakan paket terbaik dengan cara apapun. Selain itu, ada juga kepemimpinan yang sangat kuat dari Gunter di garasi Tech 3. Yang sangat bagus bagi kami karena saya pikir kami akan memiliki tim yang kuat di masa depan. Udah gue bilang, ini drama antara satelit dengan pabrikan. Gunter Steiner, karena KTM nggak mau lagi membiayai Viñales, Gunter Steiner mau, tapi gajinya disesuaikan, plus itu artinya kontrak dari satelit, bukan dari pabrikan. Nah, si Viñales maunya itu dari pabrikan. Di sisi lain, dia juga pengen gajinya tetap. Karena kan udah gue bilang, dia salah satu pemegang saham kakak di KTM. Gara-gara kemarin kan dikonversi dia punya gaji jadi saham ya kan. Jadi antara gimana ya kalau mau gue bilang, mau dibuang nggak bisa, nggak dibuang juga nggak bisa. Karena nggak ada uangnya KTM untuk bayar dia. Di sisi lain, mereka juga sebenarnya nggak mau pakai Viñales lagi. Nah, Gunter Steiner mau pakai, tapi nego dulu gajinya. Nah, ini yang nggak ketemu-ketemu dan kayaknya KTM sengaja mengulur waktu sampai Viñales menyerah dan mengambil tawaran dari Gunter Steiner alih-alih nungguin KTM. Itulah kenapa yang awalnya mereka berencana agar Viñales menguji motor 850cc kalau memang dia langsung sepakat sama Gunter Steiner, ternyata karena nggak jadi ini akhirnya nggak jadi dah. Pedro Acosta yang disuruh jadinya menguji 850cc. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Pit Bierer bilang, ya saya sendiri juga tidak nyaman dengan situasi ini karena Viñales adalah orang yang sangat baik dan dia sudah melakukan banyak hal untuk kami di awal tahun lalu. Ketika yang lain tidak percaya pada proyek ini, dia adalah satu-satunya dari keempat rider yang benar-benar memajukan proyek ini. Jadi sebenarnya KTM mau tahan dia, tapi gajinya disesuaikan. Nah, dia itu nggak mau. Di sisi lain, mereka memang pengen tetap sama Viñales asal lu pindahnya ke Tech 3. Karena kita udah kasih kontrak lu ke Tech 3. Tech 3-nya mau ambil, elunya kagak mau. Nah, ini ya begitulah kurang lebihnya. Jadi beberapa pengamat bilang ini kayak main catur aja ini berdua. Tapi Viñales sama sekali nggak punya peluang lagi untuk ke pabrikan lain karena Trackhouse udah tutup pintu untuk dia mengingat briefnya udah hengkang. So, kita mulailah ke pabrikan terbaik kedua, Aprilia. Kita mau bahas dari mana? Dari Martin dulu lah ya. Karena Marquez itu panjang kak. Jadi Martin dia dapat double long lap penalti. Meskipun demikian, dia berhasil finish di P9, nggak naik dan nggak turun. Itu menurut gua lumayan bagus setelah dia double long lap penalti. Yang menjadi isu justru adalah perbedaan perlakuan Aprilia untuk Jorge Martin dan Marquez. Kalau kita mundur-mundur lagi di Balaton Park baru kemarin kak terjadi, si Rivola itu justru keras banget sama Martin. Dia
bilang ini adalah kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Jorge Martin sebagai juara dunia. Karena kalau juara dunia mestinya tahu kapan dia harus berhati-hati, kapan dia harus menyerang. Dan waktu itu ketika dia ditanya apakah lu nggak merasa ini terlalu berat karena dia kena DLLP, tahu nggak Rivola bilang apa? Kalaupun dia dikasih penalti yang lebih berat dari itu, saya nggak akan keberatan. Itu artinya dia sama sekali nggak mau membela Martin. Nah sementara Bezzecchi yang nyata-nyata itu nampar orang nggak ada hubungannya sama MotoGP, pergi dibela di FIM. Jadi publik Spanyol itu mengkritik Bezzecchi di saat yang sama mengkritik Aprilia. Kenapa? Karena mereka jelas membedakan perlakuannya. Kemarin si Martin dia bilang, oh ya kalau dikasih penalti lebih berat dari itu juga gue nggak komplain. Nah giliran si Bezzecchi kena ban satu balapan, pergi dibanding sama FIM, padahal itu udah nyata-nyata salah. Kan udah gue bilang di postingan, kalau lu banding sama gue model kayak gitu, gue tambah jadi 2 balapan bandnya kak. Jadi ditanyalah ke Martin, lu kemarin kan sama Rivola bilang gue nggak keberatan kalau di penalti lebih berat dari itu. Nah giliran sama Marco Bez bela-belain si Rivola pergi banding ke FIM. Jadi dia bilang, ya begini, saya rasa sulit untuk menilainya karena Marco melakukan apa yang dia lakukan dalam keadaan emosi. Tetapi saya rasa dia tidak akan mengulanginya lagi karena penalti ini sudah dijatuhkan. Saya tahu para marshal ada di sana untuk membantu, tetapi terkadang Anda merasa marah ketika Anda mengalami crash dan Anda melihat apa yang Anda tidak inginkan. Karena kan dia ngelihat motornya ya begitulah, namanya mesin baru, ya namanya juga lagi emosi. Jadi dia bilang, katakanlah saya tentu tidak menyetujuinya, tetapi saya juga tidak bisa menghakimi karena itu adalah sesuatu yang mungkin bisa terjadi pada saya juga. Saya hampir mengalaminya di Montmelo, di Barcelona yang dia dorong si Bonora, itu kan untung cuman dorong, kalau lu sampai nampar abis lu. Tapi sebenarnya kalaupun misalnya dia nampar Bonora, itu nggak akan seberat Marco Bez dia punya hukuman karena ini masih terkait dengan MotoGP. Kalau Marco Bez kan emang itu salah kak, Marshall nggak ada hubungannya sama MotoGP. Jadi dia bilang, komentar saya tentang reaksi tim begini, dibandingkan dengan reaksi mereka terhadap saya di Hungaria, ya saya rasa itu dua situasi yang berbeda. Saya sudah melihat reaksi tim terhadap Marco dan saya harap mereka juga akan bereaksi dengan cara yang sama jika sesuatu yang serupa terjadi pada saya suatu hari nanti. Meskipun saya berharap itu tidak terjadi, saya berharap tim saya jika itu terjadi akan menjadi yang pertama membela saya. Mengenai penaltinya itu sendiri, Anda harus menanyakan komentarnya kepada para steward, bukan saya. Hari ini saya melakukan apa yang harus saya lakukan, yaitu menyelesaikan balapan di akhir pekan di mana saya tidak merasa kontrol yang baik pada bagian depan motor. Sejujurnya ini adalah trek di mana saya sangat kesulitan ketika berada di belakang pembalap lain dan saya semakin menderita setelah double long lap. Saya melakukan apa yang saya bisa, saya memberikan yang terbaik dan saya hampir tidak kehilangan apapun di long lap. Saya tahu saya kehilangan banyak posisi, tetapi sedikit demi sedikit saya berhasil memperbaikinya. Jadi setelah double long lap, toh gue tetap juga finish P9. Not bad. Jadi sejujurnya balapannya itu singkat. Saya bahkan tidak punya waktu untuk menyalip pembalap lain. Karena gue sibuk sama double long lap gue. Jadi kalau kalian lihat dia punya long lap, dia itu kan sempat ke green area setelah menyelesaikan long lapnya. Nah ini sempat mengundang kontroversi, banyak yang bilang dia curang, mestinya dia mengulang lagi long lapnya karena ini ada presidennya. Kalau kalian ngintil gua udah lama, kalian masih ingat nggak waktu itu Quartararo itu dapat 1 long lap sebenarnya. Nah dia selesaikan itu long lapnya, nah ketika dia mau rejoin dia lihat ke belakang dan karena dia lihat ke belakang motornya itu nyempil ke green area. Nah sama sistem disuruh dia ulang itu long lap karena dianggap tidak selesai. Nah sementara waktu itu karena long lap keduanya dijatuhkan saat balapan, dia mau nggak mau harus bayar. Dia nggak punya waktu untuk banding karena kalau mau banding itu harus nunggu selesai dulu balapan kak baru bisa banding. Nah ini dia nggak bisa, jadi dia bayarlah, jadinya double long lap. Nah selesai double long lap dia ngomonglah di media, gua itu injak green area itu semata-mata untuk memastikan bahwa gue cukup aman untuk rejoin karena itu kan tikungan. Kalau gue nyelonong-nyelonong aja, salah-salah nanti yang di belakang nabrak. Kurang lebihnya kayak gitu. Masuk di akal? Iya. Jorno pada ribut soalnya. Gue juga bingung kenapa mesti dia diulang. Karena dia kan sudah selesai 1 long lap. Cuman memang dia itu udah selesai. Tapi dia masih menepi lagi ke green area karena dia mau memastikan bahwa dia bisa rejoin dengan aman. Tapi karena waktu itu long lapnya sudah disuruh ketika balapan, ya mau nggak mau dia selesaikan. Daripada lu kena penalti 3 detik, coba mending lu selesaikan long lapnya ya. Banter-banter 1 detik, 2 detik. Nggak sampai 3 detik kan. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ditanyalah sama Martin, lu ngapain
di green area. Jadi dia bilang, saya sebenarnya mengikuti contoh Ortola kemarin. Jadi saya ingin masuk ke trek saat lampu hijau menyala karena itu adalah cara teraman untuk kembali ke trek tanpa mempertaruhkan situasi berbahaya. Pada hari Jumat ketika saya mencoba melakukannya, Simon Cravar itu memberitahu saya bahwa saya boleh masuk ke trek saat lampu hijau menyala. Tetapi ada beberapa tim yang berdebat tentang trek limitnya. Jadi kalau kita mundur ke part 1 kan dia bilang gue itu sampai berkali-kali latihan long lap karena sekalian buat membersihkan dia punya trek. Jadi nanti kalau gue bayar long lapnya gue nggak selip-selip. Nah, waktu itu dia itu masuknya langsung teng dan sempat hampir nabrak rider yang lagi di trek bagian dalam. Dan itu dikritik lagi sama Giorno. Jadi Simon Cravar kan juga mantan Giorno Kak. Jadi ya iya dia ngerti lah kalau kita udah ribut kayak gitu. Nah, dibahaslah sama si Martin. Jadi Martin bilang, oh iya Simon Cravar itu memberitahu saya bahwa saya bisa masuk ke trek saat lampu hijau menyala. Tapi ya memang ada beberapa tim yang berdebat soal trek limitnya. Jadi saya tahu 2 poin pentingnya. Saya hanya harus menyelesaikan loopnya. Dan setelah itu saya akan ke green area sampai ada lampu hijau menyala. Kalau lampu hijau itu nyala berarti gue udah bisa masuk ke trek. Jadi long lapnya dianggap selesai dan dia bisa masuk ke trek dengan aman. Karena itu dikritik di hari Jumat. Dia asal-asal masuk soalnya. Mana dia berkali-kali lagi kan. Jadi ya memang agak mengganggu sih. Tapi nggak ada yang berani komplain, ya Giorno yang komplain. Nah, Simon Cravar kan begitu. Mantan Giorno, jadi dia ngerti lah apa yang diributin. Jadi dia bilang cara itu adalah strategi agar bisa masuk ke trek saat lampu menyala. Jadi dia nunggu lampu nyala di green area. Long lap berjalan dengan sangat baik dan saya tidak kehilangan banyak waktu. Tetapi saya pikir dalam hal kecepatan eksekusi, masuk ke trek saat lampu menyala atau tidak membuat perbedaan 1/10 detik. Masuk ke trek saat lampu hijau menyala berarti Anda sudah menempuh lebih banyak meter. Tetapi juga memang jauh lebih aman. Karena jika ada pembalap lain yang datang dan Anda tidak melihatnya, tabrakan bisa terjadi. Saya pikir itu lebih mudah bagi semua orang dengan cara seperti itu. Jadi ibarat kata gini, kalau kalian bilang gua ke green area itu justru curang, sorry tuh gua malah dirugikan. Kenapa? Karena gua harus ke green area untuk nunggu lampu hijau. Nah, nunggu lampu hijau itu nggak secepat itu. Kalau udah hijau baru gua masuk. Gua nggak curang, justru gua dirugikan. Jadi secara keseluruhan saya senang dengan akhir pekan ini karena saya sedikit meningkat di setiap sesi. Namun saat ini kami masih berada sangat jauh dari Ducati atau dari kemenangan. Saya kurang percaya diri dengan bagian depan motor dan saya selalu merasa seperti diambang crash. Kami telah kehilangan arah dan kami perlu memahami mengapa. Saya berharap Asen bisa menjadi trek yang bagus untuk kami. Trek ini jauh lebih mengalir dan itu akan membantu Aprilia dan gaya berkendara saya. Tetapi kami benar-benar harus meningkatkan performa. Saya juga belum memiliki setup dasar untuk dipakai. Saya pernah balapan dengan setup tertentu di beberapa balapan seperti di Lemang, tetapi ternyata itu tidak berfungsi di trek lain. Sayang sekali karena saya belum menemukannya. Saya ingin melakukan tes, tetapi kita tidak bisa. Jadi, saya akan menggunakan 1 hari di hari Jumat selama sisa musim ini seolah-olah itu adalah sesi tes untuk mencoba sesuatu yang baru dan mencoba menemukan feeling yang tepat di bagian depan. Karena saya akan kembali bertarung di puncak begitu saya menemukannya lagi. Jadi, saya rasa kami bukanlah yang terbaik saat ini. Sama seperti kami bukanlah yang terburuk. Kami kesulitan selama 2 balapan. Sekarang kami akan pergi ke tempat yang menurut saya lebih sesuai dengan gaya Aprilia dan saya harap kami akan kembali ke level sebelumnya di awal musim. Saya sempat mengatakan bahwa Ducati tidak jauh tertinggal, tetapi mereka belum menemukan sesuatu yang bisa menyatukan semuanya. Juga fakta bahwa saat itu Marc belum fit 100%. Sekarang saya pikir kedua motor ini cukup mirip. Pertarungan sudah dimulai dan saya pikir kita akan memiliki kejuaraan yang bagus hingga akhir. Saya pikir ini positif untuk semua orang. Yang penting bagi saya saat ini adalah saya masih sangat jauh dari kemenangan. Saya pernah menjalani 2 atau 3 balapan di mana saya selalu berjuang untuk podium dan kemenangan. Memulai balapan di antara para pemimpin. Sekarang saya justru berjuang untuk bisa lolos ke kualifikasi 10 besar dan dalam skenario terbaik mungkin finish di urutan keempat. Kami perlu mengetahui kenapa, karena itulah yang membuat saya khawatir. Melihat poin di klasemen sebenarnya tidak terlalu menarik bagi saya. Yang penting adalah memiliki kecepatan karena itulah cara Anda bisa berpikir untuk berjuang memperebutkan gelar. Dan saya agak jauh sekarang, tetapi saya berharap bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri yang hilang di Montmelo dan saya pikir tim memiliki banyak informasi yang bisa membantu saya.
So kita pindahlah ke Marco-Bes, dia di ban satu balapan. Dan ditanya perkara soal dia crash di sprint race. Ini yang sebenarnya mengundang kritik dari banyak pengamat adalah ketika dia crash, dia mukul orang, nampar orang, terus dia lenggang kangkung interview the brief pers ke media. Jadi saat itu pun dia bahkan sama sekali nggak membahas apa yang terjadi di track. Jadi dia itu lebih memfokuskan soal kenapa dia selalu berakhir buruk di sprint race. Tapi dia sama sekali nggak membahas soal insiden itu. Nah ini yang dikritik oleh Opa Pernat. Aprilianya yang blunder atau memang Marco-Besnya yang nggak tulus? Kenapa? Karena menurutnya Opa Pernat, kalau Marco-Bes sadar dia salah, dia mestinya minta maaf di hari Sabtunya, bukan di hari Minggu pagi. Karena menurut Opa Pernat, kalau dia minta maaf setelah sprint race langsung, oh sorry ya gue tadi sempat emosi dan gue minta maaf, gak sengaja, gak kepikiran dan mungkin gue yang salah lah, bodoh lah gue. Kalau dia minta maaf langsung di hari Sabtu, itu mungkin dia nggak bakal kena ban. Karena pasti Marshallnya akan klarifikasi, benar, oh iya nggak masalah, dia udah minta maaf sama gue, langsung minta maaf malah dia tahu salah. Itu sebenarnya katanya kalau Aprilia mau menyelamatkan, mestinya dia membiarkan Marco-Bes minta maaf baru dia pergi banding. Nah masalahnya adalah Aprilia sibuk pergi banding, Marco-Besnya nggak minta maaf. Pagi-pagi hari Minggu baru minta maaf, udah ditolak bandingnya ya percuma kak. Kurang lebihnya kayak gitu katanya Opa Pernat. Kalau menurut gue sih ngaruh nggak ya? Karena itu yang mengundang kemarahan orang Ceko. Sebenarnya dia nggak langsung minta maaf setelah dia kena ban, baru dia minta maaf. Jadi Opa Pernat bilang kenapa dia nggak minta maaf dulu sebelum banding. Kalau dia udah minta maaf dan dia sudah selesai sama Marshall terus dia banding, mungkin masih bisa diselamatkan itu bandnya. Katanya sih begitu. Jadi Bes bilang ya memang itu adalah crash yang sangat disayangkan. Itu sebenarnya tidak perlu dan jujur saja saya berusaha mengatasinya. Sayangnya saya sedikit kesulitan. Saya sedikit kesulitan sepanjang sprint race dan tepat ketika saya tidak menduganya, saya melakukan kesalahan kecil dan tergelincir. Jadi ditanyalah dia, apakah lu kesakitan? Karena kan dia habis diseruduk sama Martin kemarin, itu masih kerasa sakitnya. Dia kalau kalian lihat di hari Jumat, dia itu masih agak tertatih-tatih jalan. Jadi dia bilang ya, kondisi kaki saya dan fisik saya kurang lebih sama seperti kemarin, yang merupakan hal yang positif karena kondisinya tidak memburuk. Meskipun saya menghabiskan lebih banyak waktu di atas motor. Jadi secara keseluruhan bisa dibilang semuanya baik-baik saja. Tetapi ini bukan sebab saya terjatuh. Saya memang sedikit nyeri di kaki, tetapi saya tidak kesulitan lebih dari biasanya dengan bagian tubuh saya yang lain. Kesalahannya adalah saya pada dasarnya tidak mengantisipasi. Saya kehilangan kendali di bagian depan. Jadi ditanyalah dia, lu kayaknya tiap sprint race ada aja. Kenapa emang? Jadi dia bilang, sebenarnya saya juga bertanya-tanya pada diri saya sendiri pertanyaan yang sama. Saya ini kenapa? Saya ingin selalu merasa nyaman di atas motor, tetapi karena suatu alasan saya kesulitan di hari Sabtu. Situasi ini menjadi agak sulit untuk diatasi. Masalahnya adalah satu kesalahan terjadi itu tidak masalah, dua kesalahan juga itu tidak masalah. Tetapi setelah hari ini saya mulai agak sedih. Tetapi ya, hari Sabtu sekarang sudah berakhir, saya memikirkan hari Sabtu lainnya di Assen. Satu-satunya yang bisa saya lakukan hari ini adalah bekerja untuk besok dan mencoba untuk menjalani balapan yang baik untuk mengakhiri minggu ini sebaik mungkin. Ini adalah interview sebelum dia kena penalti. Jadi ya setelahnya itu adalah interview soal apa harapan dia di hari Minggu. Gua nggak akan bahas karena itu akan semakin panjang. Jadi setelah dia kena ban, dia akhirnya minta maaf secara publik. Itu juga menurut gua telat hari Minggu pagi setelah dia menemui sang Marshall. Jadi dia bikinlah pengumuman di media sosialnya. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh komunitas MotoGP atas perilaku saya terhadap Marshall di pinggir lintasan. Saya juga menyesal karena saya tahu betapa besar usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh para Marshall untuk memastikan keselamatan kita. Perilaku ini tidak boleh terjadi dan tidak dapat dibenarkan. Saya meminta maaf kepada semua orang, kepada Aprilia Racing dan para penggemar saya. Jadi ini memang kontroversi. Ada beberapa rider yang merasa ya itu terlalu berat. Ada lagi yang bilang oh ya itu layak. Nah, Karl Crutchlow ini sebenarnya dia sudah ada interviewnya di part 1. Ditanya dia khusus soal Bezzecchi. Jadi dia bilang, satu hal yang saya ingin katakan adalah saya pernah berada di posisi itu. Ketika Anda mengalami crash, tidak peduli apa yang terjadi atau apakah Anda pikir Anda bisa kembali ke track, siapapun yang belum pernah mengalami situasi serupa tidak akan mengerti. Anda marah, Anda frustasi karena crash itu. Apa yang dia lakukan memang benar-benar salah. Mari kita perjelas soal itu. Tetapi saya juga mengerti keadaan emosionalnya. Pada saat itu Anda ingin melampiaskan semua frustasi Anda kepada semua di sekitar Anda. Dan saya tidak bisa mengatakan lebih benar lagi
bahwa hanya orang yang pernah balapan motor yang bisa memahami perasaan itu. Tetapi pada akhirnya Anda memang tidak bisa melakukan itu. Itu adalah situasi yang tidak menguntungkan. Sudah selesai, dia sudah menerima penalti, dia sudah minta maaf dan tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan. Saya sangat percaya permintaan maafnya tulus. Itu adalah salah satu situasi yang terjadi dan Anda harus melupakannya. Jadi ya memang ada beberapa orang yang menganggap bahwa dia punya permintaan maaf si Marco Bes itu agak-agak kurang tulus. Kalau kalian putar lagi dia punya video ketika meminta maaf pada Marshall, sorry to say ya. Kalau dari segi gue orang sipil itu kayaknya agak-agak kurang sih. Bahkan ada fans yang bilang kayaknya dia mesti traktir apa kayak gitu. Karena dia itu datang, dia langsung kasih glove. Kalau gua minta maaf, itu gua minta maaf dulu, gua peluk dulu, baru gua kasih glove-nya. Ini kagak, dia kasih dulu glove-nya, baru dia minta maaf. Itu kan kayak lu nyuap orang, Kak. Itu bahasanya fans loh, dan gua juga merasa, oh ya kayaknya kurang lebihnya kayak gitu. Jadi banyak yang merasa dia itu nggak tulus minta maaf. Udah dia telat, minta maafnya juga model kayak gitu. Jadi banyak yang komplain, makanya ditanyalah sama Kal Kraslow, menurut lo itu tulus apa kagak? Nah, Kal Kraslow bilang, ya dia tulus lah, saya percaya dia tulus. Karena kalian bisa lihat lah bedanya kalau orang minta maaf itu aslinya kan, lo minta maaf dulu, lo salaman dulu, lo peluk dulu, baru lo kasih glove-nya. Ini kagak, dia kasih dulu glove-nya. Gue tuh yang bingung, dia ngapain kasih glove? Oh ternyata minta maaf. Oke, apa katanya Papi Peri Rivola? Jadi dia bilang, pertama-tama kami meminta maaf kepada Marshall di track. Hukuman tersebut tidak bisa dipertanyakan lagi dari segi beratnya. Artinya kami tidak bisa mentolerir kejadian seperti itu. Alasan kami mengajukan banding adalah karena di masa lalu, insiden yang jauh kurang serius sudah ditangani dengan bijaksana. Niat kami adalah untuk tetap melihatnya di track, melihat Bezzecchi di track. Mungkin ya dengan denda yang signifikan, tetapi mengikuti kriteria serupa dengan yang sebelumnya diadopsi. Kriteria itu ternyata tidak digunakan dan itu tidak masalah. Kami tidak memiliki hal lain untuk ditambahkan, keputusannya sudah benar dan kami menerimanya. Jadi intinya adalah mereka membawa kasus ketika Alex Espargaro itu ngegampar Morbidelli dari belakang. Kalau kalian masih ingat, itu adalah tahun terakhir dia sebelum pensiun kalau nggak salah. Dan si Morbidelli itu baru selesai pulih dari cederanya yang dia crash di Portimao dan dia sempat hilang ingatan, which is sampai sekarang dia masih belum bisa ingat apa yang terjadi di Portimao. Dan itu karena dia kondisinya otaknya masih agak-agak susah, nah digeplak lah dia sama Alex Espargaro. Ia kena penalti, kena denda gede, tapi bukan ban satu balapan. Nah ini yang dibawa sama Rivola dan Bonora untuk dijadikan preseden. Jadi kan kemarin kalau soal pukul-memukul, kan kemarin si Alex Espargaro mukul si Morbidelli tuh, kan nggak seberat itu dia punya penalti. Nah itu yang gue bilang, dapat lo janganlah Rivola. Lu kalau ributnya adalah pada kita orang MotoGP, kita ngerti. Masalahnya ini Marshall, Kak. Orang sipil, warga negara sini. Lu warga negara mana, mereka warga negara mana. Lu nggak bisa bikin kayak gitu. Karena itu membuahkan preseden yang sangat buruk di mata audiens. Karena itu banyak yang lihat. Lu nampar orang di depan publik. Masalahnya adalah mereka itu tugasnya membantu, bukan musuh lu. Kalau kasusnya Alex Espargaro sama Morbidelli emang ya ribut aja mereka berdua kan. Karena mereka sama-sama rider, sama-sama rival dan ya musuh. Wajar kalau satunya ribut, satunya kagak ya gitu-gitulah. Tapi ini kan Marcel nggak ngapa-ngapain, Kak. Nggak bisa kayak gitu, mana 2 kali nampar juga lu nggak bisa. Nah, jadi ya Rivola bilang, ya keputusannya udah benar, kami sudah menerimanya, yang penting sudah ada preseden. Lu nggak bisa kayak gitu, kalau lu nampar Marshall lagi besok-besok, ya pasti di-ban. Udah ada presidennya. Jadi ditanya lah dia, menurut lu emang kenapa anak lu bisa kayak gitu? Jadi dia bilang, ya kalau Anda lihat rekaman videonya dengan seksama, awalnya dia tidak kesal, dia hanya bangkit dan berjalan. Dia mulai berlari ketika dia merasakan mesin mencapai batas limit maksimal. Roda berputar dengan kecepatan 165 km per jam dan melemparkan puing-puing kemana-mana. Bayangkan apa yang bisa terjadi jika sepeda motor tetap dalam kondisi gigi terpasang dan bergerak sendiri. Kita bahkan tidak tahu di mana kita akan menemukannya. Meskipun demikian, tindakannya tetap tidak bisa diterima. Reaksinya berasal dari persepsi situasi yang berbahaya. Tetapi saya tegaskan kembali bahwa ini adalah perilaku yang tidak bisa diterima. Jadi intinya adalah pembelaannya mereka, si Marco Bes ini nampar gara-gara ya udah kasusnya motornya itu. Tapi ya udah gue bilang, kalau tamparan pertama, toyoran pertama itu masih dimengerti. Kalau tamparan kedua, oh big no. Jadi ditanyalah dia, ini kayaknya Aprilia udah 2 balapan nih, kisah sedih di hari Minggu semua. Jadi dia bilang, ya
Seperti yang selalu saya katakan, ketika semuanya berjalan dengan baik, kami tidak hebat. Dan ketika semuanya berjalan dengan buruk, kami bukan idiot. Kita hanya perlu terus bekerja sama tanpa terlalu memperhatikan klasemen. Saya pikir kami memiliki motor yang kompetitif dan kelompok pembalap yang sangat kuat. Ai Ogura sudah membuktikannya lagi hari ini. Pada saat yang sama, kami harus memberikan selamat kepada saingan kami, rival kami. Ducati sudah membuat lompatan maju yang signifikan, terlepas dari kesialan kami. Dari adu cepat jadi adu sial. Jadi dia bilang Marquez tetap menakutkan meskipun dia tidak dalam kondisi puncak. Sekarang setelah dia fit, dia bahkan lebih menakutkan lagi. Jadi buat kalian yang bertanya kenapa perlakuannya Papi Pririvola ini berbeda antara Martin dalam kasus Balaton Park dengan perlakuannya pada Marquez dalam kasus Brno. Jadi yang bikin emosi Papi Pririvola itu adalah karena Martin itu sapu jagat 4 rider sekaligus, 5 termasuk dia, dan 3 diantaranya itu adalah Aprilia yang semuanya ada di top 10, 5-5-nya dengan Ducati pula. Jadi ya wajar kalau dia merasa kita kan udah bahas ini dari kemarin-kemarin. Kalau tikungan 1 Mbok ya hati-hati. Sudah tahu di Komisi Keselamatan itu trek Balaton Park tikungan 1 itu memang harus hati-hati. Udah diwanti-wanti, terutama pasca kejadian Barcelona. Kok ya lu ngulang lagi? Padahal lu kan jurdun, lu tahu bahwa lu nggak perlu kesusu di situ karena lu tahu berbahaya. Jadi emosinya Papi Pririvola itu lebih banyak daripada emosinya soal Marquez karena di situ menyangkut Ducati yang juga emosi karena Martin menghancurkan balapan 2 rider mereka dan itu adalah salah satu rider terbaiknya Ducati di klasemen di dia. Sorry to say, jadi ya wajar kalau antara malu, antara gengsi, dan emosi. Karena ini anak kelakuannya kok nggak ya berubah-berubah. Itu ngerti kan maksudnya? Karena dia bikin 3 Aprilia sekaligus, itu nggak ada yang finish. Plus 2 rider Ducati, yang mana salah satunya adalah rider terbaik di klasemen milik Ducati, di dia. Jadi ya wajar kalau dia ngamuk. Sampai bilang, ya kalau dia dipenalti lebih berat lagi, gue nggak masalah. Nah sementara untuk kasusnya Bes, itu kan nggak ada hubungannya sama Aprilia sama sekali. Hubungannya adalah sama Marshall. Jadi nggak ada yang dirugikan secara klasemen, entah dari pabrikan Aprilia atau dari pabrikan lain. Jadi dia membela klasemennya Aprilia, itulah kenapa dia minta banding. Sementara dalam kasusnya Martin, mau dibela juga justru kelihatannya makin salah ya kan? Karena Ducati pasti akan terluka kalau dia sampai membela Jorge Martin. Karena emang sudah salah banget kak, sorry to say. So, kemarin ada yang interview soal Marshall-nya. Jadi udah gue bilang, gue sengaja nggak kasih namanya, nggak kasih fotonya di postingan blog. Karena itu lebih gampang untuk diakses oleh orang umum. Sementara dia ini ternyata orangnya sangat introvert. Jadi kemarin itu banyak yang minta interview sama dia, bahkan influencer-influencer. Dan dia itu sampai yang nggak mau, nggak berani. Tetapi ada media KTP Inggris itu berhasil wawancara dia. Gue nggak tahu dirayu pakai apa sampai mereka berhasil. Jadi namanya itu adalah Ladislav. Dan faktanya dia ternyata lebih tua dari Bezzecchi kak. Jadi ini yang dikritik sama Marco Melandri. Dia bilang itu membuat Marquez tampak seperti anak-anak pembuli yang membuli anak yang lebih tua dari dia. Itu saking jomplangnya kondisinya mereka. Jadi Ladislav namanya Marshall-nya, dia adalah warga negara Ceko. Untungnya dia bisa bahasa Inggris. Memang syaratnya Marshall adalah tahu bahasa Inggris karena mereka harus komunikasi sama rider. Jadi dia bilang, ya saya baik-baik saja. Saat itu ketika ditampar, saya sedikit agak terkejut. Dan ketika videonya viral dan semua fans menontonnya, saya benar-benar sedih dan hancur karena itu adalah sesuatu yang sama sekali baru bagi saya. Ya, maksud saya adalah dia jelas sedang stres dan saya mengerti situasinya karena dia baru saja terjatuh. Jadi, saya melakukan tugas saya. Saya pergi ke motor dan mengangkatnya. Saya menarik kopling dan mencoba mengangkatnya karena masih menyala dan motor mulai bergerak. Kemudian saya ingin meletakkannya kembali dan mesinnya malah meraung. Dia pikir mungkin saya melakukannya dengan sengaja, tetapi itu tidak disengaja. Hanya kesalahpahaman dan semua orang melihat apa yang terjadi setelahnya. Jadi ditanyalah dia, tadi kan si Marquez akhirnya datang tuh minta maaf sama lu. Jadi dia bilang, oh iya, saya melihatnya waktu si Marquez datang pakai motor gujuk sama Bioko. Jadi dia bilang, ya pertama-tama dia datang kepada saya dan meminta maaf secara langsung. Jadi ya begitulah, saya mengerti dan saya mendoakan yang terbaik untuknya. Permintaan maafnya sangat berarti
berarti bagi saya. Oke, selesai. Karena dia udah bilang, oke, semuanya sudah tidak masalah. Lumayan Kak, dapat glove. Nah, itu juga sempat ditanya kepada Valentino Rossi. Nah, ini sebenarnya menurut gue agak-agak menarik. Apakah Bebe Vale sedang menandatangani kontrak untuk siapa gitu? Karena dia kalau datang, biasanya pasti ada ngomong sama tim lain, biasanya. Jadi, Bebe Vale ditanya di grid waktu itu. Karena Bebe Vale lagi nongkrongin si Di Gia kalau nggak salah apa Peko. Jadi dia bilang, oh ya memang, saya pikir Marco memang melakukan kesalahan. Tetapi ya jujur saja, saya tidak menyangka bahwa dia tidak bisa balapan. Tapi ya begitulah, selesai. Bebe Vale nggak mau panjang-panjang karena emang lagi di grid, mereka lagi rame-ramenya. So, kita pindahlah ke Trackhouse yang resmi menjadi Superfile Trackhouse. Jadi mereka sudah dapat sponsor utama dengan pengumuman bahwa Francesco Guidotti resmi menjabat sebagai manajer tim. Ini kondisinya David Brivio itu masih tetap menjadi principal tim. Jadi posisinya kurang lebih sama kayak VR46. Bebe Vale itu posisinya sama dengan Justin Marks, sama-sama owner. Kemudian Uchiho posisinya itu sama dengan David Brivio sebagai principal team. Nah, Pablo Nieto itu posisinya sama dengan Francesco Guidotti sebagai manajer tim. Jadi kalian udah ngerti mana bedanya. Kalau kemarin-kemarin manajer tim itu dirangkap sama David Brivio. Nah, sekarang itu dipisahin. Kemungkinan karena David Brivio ini lagi mementori Guidotti. Kurang lebihnya kayak gitu, makanya disuruh bergabung lebih cepat supaya transisinya lebih enak. Ini kurang lebihnya sama dengan Honda. Si Mikihiko Kawase itu akan tetap berada di bawah supervisinya Alberto Puig tahun depan. Jadi Puig itu kondisinya sebagai penasihat, sementara Kawase akan menjadi kepala tim, manajernya tim, tapi bukan principal tim. Kalau principal tim itu katanya akan dipegang oleh David Brivio yang akan membawahi juga WSBK. Tetapi kepala tim masing-masing itu akan berbeda. Nah, khusus untuk HRC Honda MotoGP itu Kawase yang pegang. So, kita mulailah dari Raul Fernandez P7, turun satu posisi. Ini dari Balatompak, itu dia ngeluh soal mual-mual dan mau muntah. Nah, ternyata dia kena radang usus buntu, kakak. Dia udah periksa kemarin, katanya udah membaik. Giliran sampai di Brno, ya kambuh lagi. Jadi dia bilang, ya sekarang saya merasa lebih buruk lagi. Mungkin karena saya sudah memberikan 100% untuk siap di kualifikasi dan sprint race. Tetapi hari ini, sejak lap pertama dan sepanjang balapan, saya merasa ingin muntah. Begitu balapan selesai, saya langsung pergi ke kamar mandi karena saya merasa tidak enak badan. Muntah-muntah, kakak. Sekarang saya sudah jauh lebih baik, tetapi jujur saja saya tidak sehat. Saya tidak peduli dengan posisinya dan saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di balapan. Maksudnya dia nggak mau pusing sama strateginya, dia nggak mau pusing dia harus finish keberapa, mau nyalip gimana, pokoknya yang penting selesai, finish. Jadi dia bilang, sepertinya kami tidak mendapatkan performa maksimal dari ban depan, tetapi selain itu saya rasa akhir pekan ini sudah cukup berat bagi saya. Saya sih merasa baik-baik saja. Tim juga sudah melakukan pekerjaan yang hebat dan menemukan solusi untuk masalah rem yang saya alami di hari Sabtu. Semuanya berjalan cukup normal, hanya saja situasi saya tidak ideal. Masalahnya adalah saya belum makan dan minum apapun selama 1,5 hari. Sekarang justru saya terlalu banyak makan dan minum, dan itu tidak membantu kondisi saya. Jadi intinya adalah dia berusaha untuk gak makan dan gak minum supaya dia punya usus buntu gak kambuh. Tapi ya ujung-ujungnya tetap juga sakit kah? Giliran dia sudah makan dan minum ya tetap juga nggak membantu. Jadi ditanya apakah ini gara-gara infeksi atau bagaimana? Jadi dia bilang ya infeksinya sudah semakin berkurang. Saya sudah melakukan beberapa tes pagi ini dan saya pergi ke pusat medis setiap sore untuk melihat perkembangan infeksi dan apakah sudah berkurang. Infeksinya masih ada tetapi situasinya sudah membaik. Para dokter itu sudah memeriksanya tapi tesnya belum resmi. Jadi saya harus melakukan pemeriksaan lagi sebelum saya menaiki motor. Kalau saya merasakan sakit, saya akan langsung pergi ke rumah sakit. Sekarang saya akan beristirahat total selama 2 hari dan saya akan mencoba makan sebanyak mungkin dan memulihkan diri untuk Asen. Sejujurnya, saya tidak sakit perut, saya hanya merasa tidak bertenaga sekarang. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Saya hanya perlu makan dengan baik dan tidur dengan baik dan tidak melakukan apapun. Hari Senin setelah Asen, saya akan langsung pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan jika perlu, mereka akan melakukan operasi. Jadi kemarin dia tetap mengikuti tes Brno, gua nggak tahu apakah dia setengah hari atau 1 sesi apa gimana, tetapi yang jelas dengan kondisi sakit seperti itu, dia berhasil mencatatkan waktu yang sama dengan Marco Best. Jadi, Aprilianya emang bagus berarti. So, kita pindahlah ke Ai Ogura. Ini adalah rider terbaiknya Aprilia.
finish P2 dari P1 karena dia berhasil bikin rekor pole position. Jadi di balapan kemarin kan udah gue bilang dia ini gue panggil Pac-Man. Kenapa? Karena biasanya startnya itu agak-agak keteteran, tapi setelah itu dia mulai ngejar satu. Ekspektasinya adalah kalau dia start dari pole position mungkin startnya akan jelek kan. Setelah itu dia bisa ngejar. Nah kalau dia startnya dari pole, jumlah yang mau dimakan untuk jadi Pac-Man itu akan lebih berkurang. Ekspektasinya kan begitu. Jadi ya review itu sempat yang mana tahu dia bisa menang kali ini. Nah IO Gura sebenarnya juga ngarep begitu kan. Nah mati-matian dia kejar Marc Marquez, sayangnya nggak dapat. Tapi ya paling nggak dia mencetak finish terbaiknya di MotoGP P2. Jadi dia bilang seluruh akhir pekan ini benar-benar fantastis bagi kami. Kualifikasi selalu menjadi titik lemah kami dan di sini kami melakukan semuanya dengan benar. Kemudian saya finish kedua di kedua balapan dan saya mengatakan itu adalah hasil yang luar biasa. Jadi kami hanya perlu merasa senang. So ditanyalah dia, gimana rasanya lu sempat memimpin beberapa lap kemudian lu keteteran. Jadi dia bilang, ya saya bersenang-senang selama beberapa lap pertama, tetapi sayangnya jumlahnya tidak banyak. Sekarang dia lumayan bisa ngelawak kakak, lumayan bisa bikin orang ketawa. Kemarin-kemarin kan mukanya rata gitu, nggak ada ekspresi, sekarang udah bisa ngomong dan bercanda. Jadi dia bilang, ya sayangnya jumlahnya nggak banyak. Saya ingin lebih sering memimpin sendirian di depan, tetapi ya itu adalah pengalaman yang luar biasa. Jadi ditanyalah dia, ini kan tumben-tumben lu battle sama Marc Marquez, hampir menang, lu sebenarnya sisa ngejar Marc Marquez lagi, lu menang. Jadi dia bilang, ya saya merasa bagus dan luar biasa. Saya juga bisa melihat bahwa kami mencatatkan waktu lap yang sangat cepat bahkan di akhir balapan. Tetapi Marc memiliki kecepatan yang sama dengan saya. Saya tidak akan pernah bisa mengejarnya. Jadi dia ini kan kecepatannya sama dengan Marc Marquez. Nah masalahnya dia sudah punya gap 0,5 detik diantaranya. Jadi karena kecepatannya sama, ya jelas dia nggak akan bisa nyalip Marc Marquez. Dia untuk bisa nyalip Marc Marquez, dia harus lebih cepat dari Marc Marquez. Nah kondisinya udah nggak bisa. Jadi dia bilang, saya tidak akan pernah bisa mengejar Marc Marquez. Pada titik tertentu, saya bahkan berpikir, Marc tolong biarkan saya menang kali ini. Kamu sudah berkali-kali menang. Tapi ya ternyata tidak, mungkin lain kali. Jadi dia ngomong gitu, para jurnalis itu ngakak dengar dia. Marc Marquez juga sampai ketawa dengarnya. Jadi dia bilang, mungkin kami berhasil meningkatkan performa di kualifikasi, tetapi kami juga menemukan kelemahan lain, yaitu beberapa lap setelah start. Itulah yang kami pelajari dalam balapan ini. So ditanyalah dia, ini kan lu kayaknya makin bagus nih. Sementara dua pabrikan kayaknya mulai keteteran. Ya bukan keteteran juga sih, sial-sial mulu aja. Apakah menurut lu ada peluang gitu untuk bertarung Jurdun? Jadi dia bilang, melawan mereka? Menurut saya belum siap untuk bertarung memperebutkan gelar. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Saya mencoba mengendalikan ban depan motor lebih baik daripada kemarin dan itu membantu saya. Tetapi di saat yang sama, saya sedikit kehilangan kendali di bagian belakang motor. Jadi saya perlu mencari cara untuk menyimbangkan semuanya untuk balapan berikutnya. So ini adalah tahun terakhirnya dia di Aprilia Trackhouse. Tahun depan dia bakal ke Yamaha. Lu pasti bertanya-tanya apakah dia mau membapuk sama Yamaha, tapi setelah hasil tesnya Toprak kayaknya nggak bakal membapuk deh. Ya mungkin agak keteteran tapi nggak akan membapuk banget. So kita pindahlah ke Ducati. Kita mulai dulu dari tim Gresini. Alex Marquez retired, mundur. Jadi ditanyalah dia, emang kenapa? Bahulu apa gimana karena dia retired pas sprint race. Setelah itu dia mundur dari CEC-GP. Jadi dia bilang, ini adalah salah satu sirkuit tersulit. Jika Anda memberitahu saya bahwa kami akan pergi ke Jerman, itu akan lebih baik. Tetapi kami akan mencoba pergi ke Assen. Maksudnya dia akan coba datang lagi ke Assen. Saya pikir otot-otot saya akan semakin membaik dalam 5 hari ini. Setiap minggu yang berlalu, tubuh saya semakin baik. Dan saya memiliki rencana pemulihan dan latihan di hari-hari ini. Dan kemudian kita lihat saja nanti. Ada balapan dan sirkuit yang lebih baik untuk kondisi fisik. Tetapi saya melakukan yang terbaik. Dan tujuan saya di sana adalah untuk menyelesaikan akhir pekan. Setelah Assen, setelah Belanda, saya baru akan kembali ke program latihan normal saya. Tapi Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang istimewa dalam 5 hari ini. Pemulihan lebih penting daripada mencoba meningkatkan performa secara drastis. Latihan fisik yang saya lakukan kemarin dan pagi ini adalah latihan terbaik yang mungkin. Saya akan tetap ada di sini, maksudnya di pedok, makanya hari Minggu dia masih ada di sana tapi nggak pakai letter. Saya tidak akan berkompetisi, tetapi saya akan pergi ke gym dan mencoba memulihkan diri dan setelah itu melakukan beberapa latihan ringan. So, kita pindahlah ke Fermin Aldegar, P6, naik 4 posisi. Dia bilang kita harus puas.
Kemarin kami tampil buruk di kualifikasi dan itu sedikit mempersulit akhir pekan kami. Saya juga tidak memulai balapan dengan baik hari ini. Dan saya setidaknya berada di posisi ke-15 di tikungan pertama. Kececer kakak. Kemudian saya berhasil bereaksi dengan cepat dan menemukan kecepatan yang bagus. Posisi ke-6 jelas memberikan kami kepercayaan diri, tetapi kami benar-benar perlu membuat langkah besar ke depan di Asen nanti, terutama di kualifikasi. So, kita pindahlah ke VR46, Morbidelli. Tumben-tumben ada interviewnya kakak. Morbidelli P13 turun 5 posisi. Ini gosip berhembus sepoi-sepoi, dia bakal dipindah ke tim Aruba, tukar guling sama Nicolo Bulega, penawarannya Ducati Cuccio sih. Jadi Morbidelli, dia bilang ini adalah akhir pekan lain yang berakhir dengan penampilan yang aneh. Ini adalah balapan yang sangat sulit bagi saya, di mana saya mencoba untuk memaksimalkan paket yang ada. Saya mendapatkan start yang lebih baik daripada kemarin, tetapi tetap saja tidak ada performa sama sekali. Saya tidak memiliki grip, saya juga tidak punya apapun untuk melaju dengan cepat. Saya terutama kekurangan kecepatan saat pengereman dan memasuki tikungan. Terkadang Anda bahkan berpikir saya sudah lupa cara mengendarai motor MotoGP. Itu saking dia bingung mau diapain ini motor. Ingat, dia pakai Desmo GP 25-1. Apa bedanya dia sama Aldegar yang sama-sama pakai Desmo GP 25-1? Karena Aldegar itu pakai frame 2026, sementara Morbidelli tetap pakai yang 2025. Jadi menurut lo, ya iyalah dia punya performa sama dengan Pecco tahun lalu di situ-situ aja. Sementara Aldegar itu tetap baik karena ternyata dia itu pakai frame 2026. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi ditanyalah dia, lu bilang aneh apanya? Jadi dia bilang yang aneh adalah dalam situasi lain seperti di Mugello, saya memiliki kecepatan yang bagus sepanjang hari Jumat dan kecepatan tinggi sepanjang hari Sabtu hingga balapan dimulai. Di Barcelona, saya start dari barisan depan. Itu benar-benar sesuatu yang sangat sulit saya pahami. Nah, ditanyalah dia soal penaltinya Marquez. Nah, menurut dia sih nggak bilang itu lebih berat atau lebih ringan, tapi yang dia pertanyakan adalah perbandingannya. Karena Aprilia itu bawa kasusnya dia yang kena gampar Alex Espargaro sebagai bahan naik banding. Jadi dia bilang, kalau begini ceritanya, Alex Espargaro seharusnya juga kena ban ketika dia menampar saya di Qatar. Karena kita semua manusia, saya juga manusia, Marshall juga manusia. Dia manusia, gua manusia, ya masa Alex Espargaro cuma dapat denda dan penalti berapa grid, sementara Marquez kena ban. Nah, dia berpikir posisinya kan sama-sama manusia. Tapi ya, sorry to say, ini kan beda profesi kak. Selain itu, RD-nya udah beda, jadi ya maaf lah. So, kita pindahlah ke Di Gia, P4, turun 2 posisi. Ini biasanya dia koar-koar kalau lagi bagus-bagus. Nah sekarang, somehow lu merasa dia udah kurang koar-koarnya. Ingat waktu di awal-awal musim dia itu sempat koar-koar soal Marc Marquez. Masih ingat? Jadinya Marc Marquez itu yang agak-agak sebel sama dia. Sekarang dia udah mulai kurang-kurang kak koar-koarnya. Jadi dia bilang, ini jelas merupakan akhir pekan di mana saya harus banyak belajar. Kemarin seperti yang saya katakan, kami bisa membuat pilihan yang lebih baik. Tetapi hari ini, saya bisa sedikit lebih tenang, terutama di lap pertama. Saya kehilangan kendali bagian belakang, kemudian kehilangan banyak momentum dan juga 2 posisi. Ini adalah kesalahan saya hari ini. Saya harus banyak belajar, ini adalah bagian dari permainan. Tetapi kami juga pulang dengan banyak hal positif. Kecepatannya ada. Saya menjalani akhir pekan yang solid lainnya, dan akhirnya saya kembali mendapatkan poin di kejuaraan yang tidak pernah pasti. Jadi mari kita mencoba melihat gelas setengah penuh, dengan begitu rasanya sedikit lebih manis. Jadi ditanyalah dia, lu bilang lebih manis, tapi faktanya bahkan ketika Acosta belum mangkrak mesinnya, lu masih ketinggalan dari Acosta. Jadi dia bilang, oh ya itu benar. Ini adalah track di mana menyalip sangat sulit dan mungkin tanpa Pedro kena masalah, saya akan kehilangan lebih banyak waktu di belakangnya. Ketika Anda berada tepat di belakang, ban benar-benar memanas hingga suhu yang luar biasa. Dan jika Anda mencoba melaju secepat itu, Anda mengambil resiko besar. Tapi ya, ketika saya punya track yang bersih, maksudnya nggak ada orang di depan, saya bisa menetapkan kecepatan saya. Itu kurang lebih sama seperti yang saya lakukan pagi ini, dan saya melaju dengan sangat cepat. Saya mempush tentu saja, tetapi waktunya cukup bagus. Dan ketika Anda tidak hanya melakukannya di 1 lap, tetapi berhasil menguranginya berkali-kali, 2-3 kali, itu artinya Anda sudah berhasil.
Salah satu karakteristik saya adalah ketika saya bisa mencatatkan waktu, saya tahu kenapa saya bisa melakukannya. Jadi saya tahu bahwa saya melaju cepat, saya tahu di mana saya bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi sayang sekali itu datang agak terlambat. Jadi dia masih tetap bertengger di posisi 3 klasemen dan gap point sedikit berkurang. Jadi 23 poin karena ya Jorge Martin gak maksimal, Marco Bes menghilang dari track. Jadi dia bilang, ya ini membuat saya berpikir bahwa saya harus meningkatkan diri. Saya ingin berkembang lebih jauh. Di satu sisi saya senang karena saya menjalani akhir pekan yang solid. Karena memang sudah solid. Di sisi lain saya tahu bahwa saya bisa melakukan lebih banyak tapi saya tidak bisa melakukannya. Masih banyak yang harus saya pelajari dan banyak yang harus dikembangkan. Jadi di luar poin klasemen saya benar-benar ingin menjadi pembalap yang lebih baik. Karena saya belum berada di tempat yang saya inginkan. Ini adalah track di mana saya ingin tampil baik dan sebaliknya saya membawa pulang begitu banyak pelajaran untuk masa depan. Jadi ditanyalah dia soal Bezzecchi. Ini dia sedikit agak menjauh dari kontroversi. Jadi dia bilang, pendapat saya tidaklah penting. Saya hanya berpikir menyenangkan bahwa mereka kembali membaik setelahnya. Saya menikmati hasil akhir yang lebih manusiawi di antara mereka berdua. Intinya adalah saya senang mereka udah. Karena pada akhirnya memang benar. Untuk memberikan contoh yang baik, kita dikelilingi oleh ribuan kamera dan kita ditonton oleh orang dewasa dan anak-anak. Saya selalu mengatakan, kekuatan media kita jika digunakan dengan baik bisa memberikan dampak yang sangat besar. Tetapi jika digunakan dengan buruk, itu juga bisa membawa pengaruh negatif yang sangat besar. Kita perlu bersikap profesional dan menyadari bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita akan ditonton di seluruh dunia. Kita perlu bersikap profesional dan menyadari bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita sedang disiarkan ke seluruh dunia. Kita perlu berhati-hati dan berusaha bersikap seprofesional mungkin. Intinya pendapat dia mirip sama Pedro Acosta. Kita ini ditonton dari orang dewasa sampai anak-anak. Jadi kita harus memberi contoh. Karena kalau kita kasih contoh jelek, ya anak-anak yang nonton juga jelek. Jadinya kurang lebihnya kayak gitu. So, kita pindahlah ke tim Ducati, tim terakhir. Akhirnya, Pecco P3 ini adalah podium keempat berturut-turut dan adalah podium ke-63 dia di MotoGP sesuai dengan nomor dia. Jadi dia bilang, saya semakin membaik, tetapi ya, hari ini saya kehilangan 6 lap terakhir. Saya sudah mengetahuinya sejak pagi, itu akan terjadi ketika saya melihat kecepatan Marc Marquez, Ai, dan Di Gia. Sepanjang akhir pekan saya kehilangan 2 atau 3 per 10 detik. Hari ini, saya mencoba semua yang bisa saya lakukan di lap-lap awal dan saya cukup percaya diri. Saya tidak mengalami masalah ceter, tetapi saya merasa bagian belakang motor terasa melayang. Selama saya berada di depan, semuanya baik-baik saja, tetapi begitu Marc Marquez melewati saya mulai kesulitan dengan ban depan. Saya harus membiarkannya pergi dan kemudian kembali ke kecepatan yang baik. Adalah hal yang bagus, saya bisa finish di podium. Jadi intinya adalah karena kemarin Brno itu panas sekali, berada di belakang motor lain terlalu lama, itu akan bikin ban depan lu memuai. Jadi ya, akhirnya dia harus melepas karena mau battle sama Marc Marquez juga agak susah, Kak. Jadi udahlah lu pergi aja daripada gua nanti kenapa-kenapa kan malah crash kalau terlalu panas bannya. Jadi dia bilang seperti yang saya katakan, saya harus berpikir terlalu banyak saat berkendara dan ketika Anda berpikir Anda kehilangan sesuatu. Tetapi ketika Anda berkendara secara alami, semuanya akan menjadi lebih mudah. Itu adalah bagian dari prosesnya. Tahun lalu saya kehilangan banyak kepercayaan diri dan sekarang saya sudah mendapatkan kembali kecepatan. Mungkin kami tidak membuat pilihan yang tepat untuk setup hari ini, tetapi itu berguna untuk memahami ke arah mana kami harus pergi. Marquez melakukan pekerjaan yang fantastis akhir pekan ini. Kami juga sudah semakin dekat dengan Aprilia yang kesulitan di sini. Jadi ditanyalah dia, apakah lu nggak terlalu khawatir dia bakal ngejar lu di akhir balapan? Jadi dia bilang, ketika saya mencatatkan lap tercepat, dia masih unggul 4 per 10 detik. Jadi saya menyadari dia sangat kuat. Tetapi saya juga tahu bahwa saya punya keunggulan dan di lap terakhir saya mencoba untuk seakurat mungkin. So ditanyalah dia soal keausan ban, apakah masih ada? Karena kan lu bilang nggak ada ceter. Jadi dia bilang, oh keausan kami belum mengatasinya. Hari ini saya harus menyerah ketika mereka, Ai Ogura dan Marc Marquez menyalip saya. Tetapi itu karena saya tidak bisa membuat ban depan berfungsi dengan baik. Masih ada yang kurang, tetapi kami pasti akan berhasil. Fakta bahwa motor ini membantu saya berbelok sedikit lebih baik saat memasuki tikungan juga membantu mengurangi keausan ban.
Jadi ditanyalah dia, mumpung Bezzecchi lagi nggak ada, lu kan bisa mempertipis gap poin nih. Kalau Marc Marquez masih sisa 40, lu sisa 53 poin lagi dari Bezzecchi. Kira-kira lu ada peluang untuk Jurdun? Jadi dia bilang, oh no, belum untuk saat ini. Memang benar, saya sudah memperkecil gap poin dalam 3 atau 4 balapan terakhir. Tetapi masih ada waktu untuk memikirkan kejuaraan, klasemen. Dalam situasi saya, Anda harus fokus untuk menjadi yang tercepat dan saat ini saya belum menjalani itu. So ditanyalah dia soal Bezzecchi karena ini adalah BFF dia kakak, terutama karena dia adalah ketua geng. Jadi dia bilang, saya tahu bagaimana adrenalin dapat mempengaruhi Anda di saat-saat tertentu. Meskipun itu tidak mengurangi apa yang sudah dia lakukan karena Anda tidak bisa menyentuh Marshall sama sekali. Kan udah gue bilang, lu nggak boleh sentuh Marshall sama sekali. Kita sudah melihat insiden serupa terjadi di masa lalu dan tidak ada konsekuensi yang seserius ini. Hukumannya sangat signifikan. Men-scorch dia satu balapan itu terlalu berat. Dia memang melakukan kesalahan dan itu tidak dapat dibenarkan. Tetapi menurut pendapat saya, itu adalah hukuman yang benar-benar menjadi preseden. Karena itu agak terlalu keras. Ya wajar, karena dia ini BFF-nya Marco Bez. Jadi ya memang dia agak membela Marco Bez. Ini agak beda sama lu kemarin nih. Lu kemarin nih gua setuju karena lu nggak boleh nyentuh Marshall sama sekali. So, rider terakhir, sang pemenang Marc Marquez mencatatkan kemenangan back to back, 101 kemenangan. Ini kayak Dalmatian 101. Jadi kemarin dia akhirnya mengumumkan perpanjangan kontrak dengan Ducati. Gosip berhembus sepoi-sepoi, gajinya kalau nggak salah sekitar 12-15 juta. Jadi buat yang tanya apakah gajinya mirip-mirip dengan Honda? Oh jauh sekali kakak. Di Honda dia digaji 25 juta euro per tahun. Dan itu memang dibiayai sponsor. Tapi bukan cuma Red Bull yang biayai dia. Ada Repsol. Repsol itu membiayai 15 juta euro dari 25 juta euro gajinya. Sisanya keroyokan antara Red Bull dan Honda sendiri. Nah kali ini karena sponsornya cuma Red Bull ya gajinya nggak setinggi itu. Katanya sih 12-15 juta. Itu pun Red Bull kasih syarat, lu harus minimal 2 tahun. Kalau cuma 1 tahun Red Bull nggak mau. Di saat yang sama Ducati juga mengumumkan bahwa Acosta akan menjadi teammate-nya dia selama 2 tahun. Jadi ya clear lah Red Bull akan bergabung. So Marc Marquez ditanya, kan kemarin lu bilang di Balaton Park lu menang itu agak-agak sedikit menipu karena itu banyak tikungan kiri. Nah lu kan nggak fit nih tikungan kanan dan lu agak-agak pesimis bahwa di sini lu bakal menang tapi nyatanya lu menang. Jadi dia bilang oh ya tentu saja ini adalah kemenangan yang benar-benar tidak terduga. Terutama karena saya pikir hari ini tujuan idealnya bahkan sangat optimis adalah podium. Kemenangan sebenarnya bukan sesuatu yang saya duga. Tetapi sejak awal balapan, saya bisa menyerang dengan cara yang tepat di beberapa lap pertama. Dan saya melihat bahwa ketika saya berada di belakang Pecco, kecepatannya ada. Jadi saya sedikit terjebak di belakangnya karena saya tidak bisa melewatinya di awal balapan. Dan karena itu, saya menggunakan banyak ban belakang. Saya sempat sedikit khawatir karena dengan gaya berkendara seperti itu, saya tahu saya memberikan lebih banyak tekanan di ban belakang karena saya tidak bisa mengerem seperti yang saya inginkan. Tapi ketika saya melakukan serangan terakhir di 5 lap terakhir, itu sudah cukup untuk memimpin balapan. Kemudian Ogura mulai mengejar, jadi saya cukup khawatir dengan kecepatannya di akhir balapan karena dia biasanya sangat kuat di saat-saat seperti itu. Jadi, saya berusaha keras untuk mempertahankan selisih gap yang ada, tetapi dia selalu ada di sana. Di lap terakhir di tikungan 11 dan 12, saya melakukan kesalahan kecil dan saya tidak yakin di mana Ogura berada di belakang saya. Saya tidak terlalu nyaman dengan dia tepat berada di belakang saya. Kemudian saya bertahan dengan baik di tikungan 13 dan saya membuka gas terlalu cepat untuk menyerang di tikungan 14 dan mempertahankan tikungan itu karena setelah balapan di Moto2 saya pikir oke, saya harus berhati-hati di sana dan ya itu ternyata cukup untuk melewati garis finish di posisi pertama. So ditanyalah dia, ini kan lu sempat absen nih berapa balapan, lu sempat ketinggalan sekitar 80-an poin. Nah sekarang lu sih 40 poin. Jadi dia bilang ya begini, 1,5 bulan lalu semuanya menurut saya sudah berakhir. Saya berada di rumah sakit dan tertinggal lebih dari 100 poin. Dan sekarang entah bagaimana, saya hanya tertinggal 40 poin dari pemimpin klasemen. Jadi ya, kami masih ada dalam permainan. Saya harus tetap rendah hati karena di Assen terutama, saya harus lebih bertahan. Ini adalah sirkuit di mana bahkan ketika saya dalam kondisi prima, saya kesulitan. Jadi tahun ini saya harus lebih fokus di sana. Kemudian setelah itu ada Sachsenring di mana itu adalah tikungan kiri dan itu adalah ya masih ingat dia dibilang Sachsen King dulu-dulu kan.
Jadi setelah itu ada Sachsenring dan kemudian liburan musim panas. Saya berharap dan saya percaya bahwa setelah liburan musim panas, saya bisa kembali dalam mode attack. Jadi dia sudah resmi menabuh genderang perang. Ya, head to head kalau nggak adu sial. Karena sekarang nampaknya antara Aprilia dengan Ducati selain adu cepat juga adu sial. Mari kita lihat santan instannya siapa yang dihitung duluan sama Sempoa. Ingat, Marc Marquez masih ada utang. Sorry tuh saya. Dia masih ada utang. Sementara Marco Bez, mari kita lihat apakah yang kemarin itu sudah dianggap lunas atau masih ada. Tapi semoga gua salah bahwa sebenarnya masih ada sih. Sorry Kak, sorry fansnya Marco Bez. Semoga gua salah ya, masih ada sebenarnya. Sedikit, tapi masih ada. Sorry tuh saya, gua nggak bisa bilang impas soalnya. So, ditanyalah dia soal Marco Bez. Dia tuh sempat yang kasih jeda dulu, terus mikir, terus menghela napas, baru dia jawab. Jadi dia bilang, saya tidak akan berkomentar lebih lanjut karena sudah banyak keributan di sosial media mengenai ini. Itu adalah hal yang wajar terjadi. Kita semua masih muda. Kita belajar banyak hal di depan jutaan orang. Jadi dalam kondisi cuaca panas, dengan semua adrenalin dan mungkin frustasi karena terjatuh, dia kasih jeda, baru dia lanjut. Tetapi saya pikir dia sudah mempelajari apa yang terjadi. Tapi begitulah, kita belajar banyak hal setiap hari. Dan sebagian besar dari kita berusia antara 20 dan 30 tahun. Jadi masih banyak yang harus dipelajari dalam hidup. Jadi dia benar-benar mengatur kata-katanya, nggak mau bilang itu lebih ringan atau lebih berat, tetapi dia memakluminya. Banyak yang bilang bahwa itu kan para Ducati aja bilang itu terlalu berat. Satu, Pecco itu adalah temannya Marco Bez. Yang kedua, Marc Marquez itu jelas nggak akan bilang bahwa penaltinya itu lebih berat atau gimana. Karena Marco Bez adalah pemimpin klasemen. Kalau dia senang Marco Bez di penalti, itu kan semacam nggak fair. Karena dia yang diuntungkan. Dia menang ketika Marco Bez nggak ada. Makanya dia agak hati-hati di situ. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak akan bahas yang panjang-panjangnya. Karena ini udah panjang, mengingat kita juga bahas bernotes. See you next time guys. Bye-bye.